Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang ini yang paling depan. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi di dalam kajian rutin kuliah subuh Masjid Al-Muhajirin untuk Sabtu keempat ini menggantikan Ustadz Munawar karena beliau sedang umrah memimpin jamaah. Jadi kita akan lanjutkan bahasan nikah mewujudkan keluarga barokah, dan sekarang itu bagian ke-7. Jadi sudah 7 makalah, tapi 7 makalah juga belum tamat karena memang maknanya sangat luas ya. Yaitu hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ida rafa'al insan ida tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Sambungan makalah yang ke-6 yaitu kalimat wa baraka alaik. Kemarin baru sampai barakallahu laka. Sekarang wa baraka alaik. Ini yang diterjemahkan moga memberkahi ya kepada yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah kepadamu, untukmu. Laka itu untuk ya. Semoga Allah memberikan berkah untukmu. Tapi kalau alaik, untuk yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau ibu mengucapkan kepada wanita barakallahu lak, itu untuk istri, tapi wa baraka alaik untuk suami. Bapak juga begitu kepada mempelai laki-laki barakallahu laka. Nah, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kalau wa baraka alaik, semoga Allah memberikan berkah kepada istrimu atau tanggung jawabmu. Tanggung jawab itu bisa istri, bisa anak. Kalau yang punya anak bisa mertua, bisa orang tua. Itu umumnya hadis ya. Ini doa dipanjatkan untuk keberkahan atau barokah Allah diberikan pada yang menjadi tanggung jawab yang didoakan. Artinya jika disampaikan pada mempelai suami, maka doa ini berlaku untuk istri. Jika dipanjatkan kepada istri, maka doa ini berlaku untuk suami. Demikian pula jika digunakan redaksi yang diriwayatkan Ibnu Majah dulu. Di makalah pertama kan beberapa riwayat bunyinya ada yang barakallahu lak, ada yang barakallahu lakuma, Allahumma barakalakum, dan seterusnya. Dan di sini juga kalau menurut redaksi Ibnu Majah mah wa baraka alaikum, banyak kum ya, jadi banyak orang alaikum. Jadi kalau yang nikahnya bareng-bareng banyak barokah Allah, barakallahu alaikum. Kan ada pernikahan massal kan. Itu pernikahan massal itu sudah jelas bisa diambil dari zakat biayanya, karena ada 3 kelompok yang menjadi tanggung jawab Allah biayanya, yaitu an-nakih yuridul afab, orang yang nikah tapi tidak punya biaya. Nah itu bisa ditanggung oleh dari zakat. Tapi kan ari di urang mah hitanan massal nusok diambil dari zakat teh, minta sumbangan itu kan untuk hitanan massal.
Kalau untuk khitanan masal mah belum ditemukan gitu. Ari menganggap salama nggak boleh ya, tapi belum ditemukan dalilnya. Kalau untuk khitanan masal mah, tapi kalau untuk pernikahan itu boleh diambil dari zakat. Tapi tentu saja pernikahannya untuk biaya pokok ya, biaya penting. Untuk walimah mah, walimah sederhana ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau di kita mah walimah itu lebih mahal dari mas kawin kan. Di kita mah kebanyakan gitu ya. Kebanyakan walimah itu lebih besar biayanya dari mas kawin. Ya Pak? Kalau hari kerja di kantor KUA gratis. Ya, itu harusnya di kantor KUA aja nikahnya biar gratis. Jadi kan kalau kita mah biaya nate biaya walimah yang lebih besar. Tapi kalau di zaman Rasul mah mas kawin lebih besar dari walimah. Jadi walimah itu lebih kecil dari mas kawin, seperti pernah kita kisahkan pada waktu yang lalu ketika Abdurrahman bin Auf menikah, lapor kepada Rasul telah menikah, kata Rasul, "Aulin walau bisyatin." Berwalimahlah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Padahal mas kawin yang dia gunakan emas sebesar buah korma. Kalau emas sebesar buah korma mah aduh kating 900 gram itu. Kalau 25 gram mah kecil Pak, emas mah. Moal segede buah korma. Korma mah gede tuh. Mungkin sekitar 5 onan mah ada itu kalau sebesar buah korma. Tapi walimahnya cukup hanya seekor kambing gitu. Jadi itu rada ya, kita tidak bisa menyalahkan itu istilahnya itu terbalik dengan yang biasa dilakukan oleh Rasul. Tapi kan ari kita mah mas kawin mah kumaha saridona we gitu. Tapi ari walimah memaksakan. Bahkan ada mas kawin hanya dengan mushaf Quran kan. Walaupun di zaman Rasulullah belum pernah itu mas kawin dengan mushaf Quran itu. Di zaman Rasul belum pernah terjadi. Kenapa? Belum pernah terjadi dacan ayah mushaf nage. Jadi tidak mungkin terjadi di zaman Rasul. Mushafnya juga karena mushaf itu zaman Umar, ditulis oleh Utsman. Jadi barokallah. Nah, bahkan jika doa dipanjatkan untuk yang sudah punya anak, maka berlaku berkahnya kepada anak. Demikian pula jika yang didoakan itu tidak hadir. Nah, yang didoakannya itu tidak hadir, melainkan ketika mendapat berita seseorang menikah, maka doanya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hasan yang wafat 110, yang meriwayatkan pernikahan Aqil bin Abi Thalib, yaitu Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Kan kita kadang-kadang mendapat berita si Anu sudah menikah. Nah, maka kita bisa mendoakannya Allahumma barik lahum atau Allahumma barik lahu atau barakallahu lahu atau barakallahu lahum. Itu bisa. Barakallahu lak, baraka alaik, atau barakallahu lahum, atau barakallahu lahu, atau baraka alaihim. Ya, izin. Jadi Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Ada. Yang ini kan peristiwa Aqil bin Abi Thalib yang dikoreksi ya.
sejarahnya ya, yang ketika ada yang mendoakan birrifa wal banin kepada Aqil bin Abi Thalib, maka dikoreksi, jangan mengatakan itu, jangan mengatakan semoga Allah merukunkan dan segera punya anak. Nah, itu ditegur, jangan mendoakan begitu. Jadi kalau bapak ibu mendoakan semoga punya anak, itu nggak bagus doa itu kepada yang baru menikah. Seperti saya sampaikan waktu khutbah nikah untuk putra Pak Ujuk, kenapa itu tidak boleh mendoakan semoga punya anak? Dalilnya karena tidak semua menikah ingin punya anak. Enggak, ya Pak. Jadi tidak semua yang menikah itu ingin punya anak. Apalagi kalau yang usianya sudah 50 tahun kan, aliman punya anak teh. Makanya jangan didoakan. Jadi doa itu harus sesuai dengan kebutuhan yang didoakan. Sebab kalau doa tidak sesuai dengan kebutuhan yang didoakan, mau dikabul. Kan alimun. Jadi kadang-kadang kita memaksa kepada Allah itu pada hal-hal yang orang itu tidak mau gitu. Orang itu tidak mau. Berdasar riwayat Al-Hasan bisa mendoakan keberkahan mempelai yang karena tidak bisa bertemu dengan orang atau kedua mempelai tersebut. Ya mungkin kalau sekarang mah lewat media massa ya. Maka lahum dan alaihim. Kemudian sekarang maknanya apa? Barokah alaik. Itu berkaitan dengan tanggung jawab karena Allah tadi. Kalau tak kemarin itu khutbah Pak Deden itu sholawat Allahum apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu ala nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah atas nama Nabi, bukan kepada Nabi. Karena solawat mah bukan kepada Nabi, tapi atas nama Nabi. Karena apa? Karena solawat mah kepada Allah. Bagus itu kan mendoakan. Kita kan sering mengatakan solawatlah kepada Nabi. Padahal kita solawat makan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada Muhammad. Orang makan biasanya justru kepada Nabi. Untuk Nabi bukan kepada. Iya. Iya, kalau kita biasanya ya umum kanggo kanjeng Nabi. Nah, bahasa Sunda mah kanggo. Kanggo kangjeng Nabi, sholawat kanggo kangjeng Nabi, bahasa Sunda mah. Tapi kan dari bahasa Indonesia mah sholawatlah kepada Nabi. Ya seharusnya untuk Nabi atau atas nama Nabi. Ya karena kita sholawat itu mendoakan Nabi, bukan memuji Nabi. Bukan memuji Nabi. Sholawat nama kepada Allah, minta nama kepada Allah atas nama Nabi atau kepada apa untuk kepentingan mendoakan Nabi. Ya tentu saja tidak otomatis menjadi musyrik, itu mah hanya apa redaksi karena kan tujuannya mah kita juga sama kan, apa memohonnya, memanjatkannya, hanya ada kecenderungan gitu, ada kecenderungan sholawat itu lebih memuja Nabi, itu yang keliru. Karena kan Rasul juga mengatakan tidak boleh menyamakan aku dengan Allah kedudukannya. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad kan. Jadi tidak ada yang punya kedudukan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung arti keikhlasan
dalam melaksanakan tanggung jawab. Jadi keberkahan hanya datang ketika tugas dijalankan dengan niat yang benar, kesungguhan, dan penuh dedikasi. Keberkahan dalam tanggung jawab membutuhkan usaha yang maksimal dan komitmen terhadap amanah. Manfaat untuk orang lain, keberkahan sejati tercermin dari bagaimana tanggung jawab yang dilakukan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan. Jadi makna wa baraka alaik dalam konteks tanggung jawab adalah doa agar seseorang diberi kekuatan, kemudahan, dan hasil yang baik dalam menjalankan amanahnya, baik bidang spiritual, sosial, maupun material. Jadi itu salah satu makna barokah alaik. Jadi sebetulnya kalau kita telaah, doa itu singkat tapi munal gitu. Contoh dari Rasul itu. Keberkahan dalam tanggung jawab bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga memastikan manfaat yang luas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan dalam kitab Jami'ud Durus, itu ilmu nahu yang cukup tebal, ada 3 jilid tapi sekarang di 1 jilidkan. Mustafa Al-Ghalayini itu punya pendapat bahwa Allah itu bermakna sampai 8 makna perkataan Allah itu, dan fungsinya cukup luas. Ya, salah satu contohnya ada di dalam Al-Quran. Makna Allah dekat dengan fi. Contohnya wadakholal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hada min syi'atih wa hada min aduwih fastaghasahu Allahu min syi'atih alal ladina min aduwih fawakazahu Musa faqada alaih qala hada min amalis syaitan innahu aduwwun mudillum mubin. Aduwwum mudillum mubin. Al-Qasas 15. Dia, Musa, masuk ke kota ketika penduduknya lengah, fi goplatin, ala goplah di situ. Jadi maknanya fi, dekat kepada fi, sedang. Dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Seorang dari golongannya, yaitu Bani Israel, dan seorang lagi dari golongan musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Kan antara Musa dengan Fir'aun itu beda dinasti, bukan beda dinasti, beda turunan. Kalau Musa mah keturunan Israel, karena Israel itu kan punya anak Yakub dengan Ishak. Nah, Yakub dengan bukan Ishak. Nah, Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dengan Ishak. Nah, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu yang namanya Israel, keturunan Israel. Makanya sampai sekarang memperebutkan kota Yerusalem antara Israel, antara Yahudi dan Nasrani dengan Muslim. Kata Yahudi, Israel itu Yerusalem itu punya Yahudi. Kata Nasrani, punya Nasrani. Kata umat Islam, punya umat Islam. Kenapa umat Islam mengakui bahwa Yerusalem itu punya umat Islam? Da Sulaiman oge Islam. Nabi Ibrahim kan Muslim.
Nabi Ibrahim juga kan sholat, suka sholat. Kalau menurut umat Islam tuh semuanya adalah Muslim, para nabi itu. Makanya kan saya kritik mengatakan tahun baru Islam dulu itu. Jadi tidak ada istilah itu tahun baru Islam. Kalau bulan Muharram bukan tahun baru Islam, itu tahun baru Hijrah. Karena kalau tahun baru Islam perlu dihitung di Nabi Adam. Karena Islam juga Nabi Adam juga kan Muslim. Jadi kalau tahun baru Islam harus dihitung sejak Nabi Adam. Bukan 1446 umur Islam teh. Tapi sudah ribuan tahun. Kalau 1446 mah Hijrah. Makanya istilahnya hak, bukan i. Tiba heula eta mah. Bukhari lahir 194 H, wafat 256 H. Tidak i. Hijrah tiba heula ge disebut Islam teh ayeuna kabeh dienakeun di Indonesia. karena untuk mengakui agama lain. Jadi istilahnya kan ada istilah sebelum Islam. Nah, Mekah sebelum Islam, sebetulnya Mekah sebelum diutus Rasul. Dulu juga di Mekah juga pernah Islam, zaman Nabi Ibrahim. Nah, kembali tadi, kalau Nabi Musa itu turunan Israel, kalau Fir'aun turunan Heksos, turunan yang kecil-kecil badannya itu cebol. Fir'aun itu turunan cebol, makanya kan kecil badannya Fir'aun itu. Kalau kita berkunjung ke museum di Kairo, kan ada itu mumi mayat Fir'aun. Kenapa kecil? Baik itu nanawe patung emasna kan segede gitu, kan pengelutikan. Mungkin badan mengelutikan, tetapi patung emasnya kan pendek. Nah, makanya di sini dikatakan antara perlombaan, perebutan kekuasaan antara keturunan Israel dengan keturunan Fir'aun. Pada suatu saat ada persengketaan antara keturunan Fir'aun dengan antara kelompok Fir'aun dengan keturunan Israel. Maka Nabi Musa pada saat itu menghukum menempeleng yang keturunan Fir'aun sampai mati. Nah, ini dikisahkan di dalam surat Al-Qasas. Di situ Allah, Rasul itu datang ke Allah. Jadi memang Nabi Musa tuh orangnya kuat. Satu kali nempeleng itu bisa mati. Orangnya kuat kumaha eta we batu nuruban sumur kalau mau memberi minum hewan mereka makan digotong batu teh diseretkeun teh. Iku Nabi Musa kan kusorangan. Itu kuat orangnya, gagah, tapi bicaranya keras. Ya disebut cadel teh tegas, keras. Jadi henteu lembah lembut gitu. Makanya butuh bantuan Harun. Kalau Harun mah bicaranya lembut. Jadi antara yang keras dengan lembut itu menyatu. Jadi kuat. Hanya tukang ngomong nama Harun lah. Tapi tukang penegasan Musa. Jadi di sini fungsi utama Allah itu mendekati kepada fi. Hubungan antara kata kerja dengan objek itu biasanya pakai Allah. Makna dan fungsinya itu lebih banyak, cukup luas. Allah itu, tapi tidak saya uraikan berdasar ilmu nahu karena panjang ting. Lamun membahas Allah panjang. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat yang ke-10, wa jama'a.
Jamaah itu artinya mengumpulkan. Moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan atau menyatukan atau menjadikan satu kesatuan. Makanya di pernikahan ada istilah jima. Jima itu dari jamaah. Kumpul, menyatu. Kata orang Sunda, sapa temon. Bahasa Sunda sapa temon, bahasa Sunda sapa temon. Sapa temon itu dari temu, Pak. Jadi sapa temon itu satu kesatuan, menyatu. Makanya dalam bahasa Indonesia ada bersetubuh. Jadi dua, tubuh dua menjadi satu. Jamaah. Makanya itu Bapak dan Ibu harus menghayati itu ketika jima itu bersetubuh. Jadi dua menjadi satu tubuh itu dihayati karena harus satu kesatuan. Harus satu kesatuan yang kalau di dalam hubungan di dalam jima makan menyatukan suami istri itu. Boleh hari makan mah kita bisa masing-masing dengeuna. Anu seneng daging, anu seneng asin, anu seneng ikan, anu seneng sayur, macam-macam ngariung oge. Tapi kalau dalam keadaan jima kan menyatukan dua tubuh itu. Dan justru di dalam jima itu melambangkan bagaimana yang berbeda. Yang berbeda disatukan di situ. Berbedanya apa? Ya anu hiji mah nonyo, anu hiji narima kan beda itu. Disatukan. Makanya itu perlu penghayatan itu. Di dalam jamaah, di dalam jima itu sampai disebut ketika walimahnya juga wajamaah. itu melambangkan ya. Jadi wajamaah. Jadi perlu penghayatan sehingga ada kerjasama antara suami dan istri itu. Kerjasamanya itu menyatukan yang berbeda. Yang berbeda karena hasilnya sama tetapi bentuknya berbeda. Kalau wanita makan turob dia, jadi kelaminnya itu kepada turob. Kalau suami itu kepada sulbi dari sudut kelamin. Jadi itu yang tidak bisa direkayasa ku dokter. Ari kelamin mah bisa, kelamin pria bisa dioperasi oleh dokter. Jadi kelamin wanita. Kelamin wanita bisa dioperasi oleh dokter jadi kelamin pria, dipasang ku plastik, silikon gitu. Bisa saja oleh dokter. Tetapi urusan sulbi wa taroib nggak bisa. Sampai sekarang juga. Jadi walaupun dia kelaminnya sudah diganti jadi kelamin wanita, sang laki-laki taroibnya nggak bisa. Karena taroib mah kaitan dengan domir, perasaan, apalagi saraf-saraf. Jadi lamun harus diganti segala-galana kudus seluruh tubuh. Nah itu takdir Allah yang menentukan pria dengan wanita berbeda itu. Nah di sini jamaah dalam hubungan suami istri yang berbeda itu disatukan. Orgasmesnya kan berbeda ya. Orgasmes wanita dengan orgasmes pria beda. Kalau orgasmes atau ejakulasi ya. Ejakulasi pria itu mengeluarkan kan. Kalau ejakulasi wanita kan menyedot, menerima. Sok lamun diganti kelamina bisa gitu. Perempuan laki-laki diganti kelamina ku perempuan. Itu hubungan suami istri bisa gitu nyedot.
nggak bisa kan. Itu jamaah, makanya disatukan. Yang aslinya itu sangat berbeda antara suami istri. Dan antara suami dengan istri sebelum menikah adalah manusia yang banyak perbedaan jelas. Baik jenis kelaminnya, keluarga, latar belakang, kemudian adat kebiasaan, bahkan keinginan. Oleh karena itu patut didoakan agar bisa disatukan, dikumpulkan dalam satu ikatan. Makanya dalam Quran itu dikatakan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa kaifa, bagaimana ta'khudunahu, kamu mengambil kembali, wa qad afdha, padahal kamu sudah menggauli, menyatu, ba'dokum ila ba'din, satu sama lain, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka pun sudah perjanjian ikatan yang kuat. Hanya dengan aku nikahkan kamu kepada anakku dengan mas kawin sekian, dengan akad itu, maka terima saya menikah. Jadi akadnya itu simple, tetapi itu menyatukan yang berbeda latar belakangnya. Itu afdal. Jadi ba'dukum ila ba'din, ba'dukum ila ba'din itu sudah afdal, sudah menyatu. Dan yang diawali wa kaifa, dengan bertanya ayat ini, apakah pantas mengambil harta yang telah diberikan? Bukankah kamu satu sama lain sudah menyatu antara suami dan istri itu dengan pernikahan, mengadakan perjanjian yang kuat? Jadi jelas pernikahan itu merupakan perjanjian yang kuat, yang kokoh kedua mempelai. Karena perjanjian yang kuat itulah maka didoakan dengan ayat, dengan hadis ini untuk menyatukan. Kerukunan suami istri memang sangat diperlukan. Sebab jika cita-cita dan tujuan pernikahan sangat berbeda, maka akan sulit mencapai kerjasama dalam mencapai kebahagiaan. Walaupun latar belakang masing-masing ada perbedaan, boleh jadi ya. Ketika menikah, wanita mah tujuannya A, laki-laki menikah tujuan B, latar belakangnya juga kelihatan di dalam hadis. Laki-laki itu biasanya memilih wanita nomor 1 itu lijamaliha. Biasanya. Kalau wanita mungkin limaliha atau lihasabiha. Kantun kahul mar'ah, wanita dinikah itu karena 4 hal. Ada karena kecantikan, ada karena harta, ada karena status turunan, ada juga karena agama. Dan Rasul itu menyebut kadang-kadang harta dulu, kadang-kadang kecantikan dulu. Dalam hadisnya beda-beda. Tapi tidak pernah menyebut Rasul itu karena agama didahulukan. Manfaatnya apa? Apa maknanya hadis tersebut? Bisa agama itu sebagai pengunci, bisa juga itu berbicara latar belakang. Jadi agama tidak pernah menjadi hal utama, hal yang satu, yang pertama. Tapi baru berikutnya, pengunci. Yang laki-laki biasanya ke wanita lijamaliha, melihat kecantikannya dulu. Walaupun cantik itu relatif. Cantik menurut si A belum tentu si B. Walaupun ada
yang dianggap cantik oleh balarea. Tapi yang dianggap cantik oleh balarea mah kudu diadakan kontes ya baru oleh balarea. Kalau tadi melihat Anies tadi, memang tidak urutan pertama yang tadi agama. Ya. Tapi kalau tidak ada yang tiga, agama harus. Ya. Ada suatu keharusan. Ya. Jadi pengunci makanya. Jadi disimpan di akhir teh sebagai pengunci. Lidiniha. Makanya oleh Rasul itu tidak disebut pertama agama teh. Daya tamah berbicara tentang tabiat manusia. Tabiat masing-masing. Kan kita memilih pasangan itu kan tidak nomor satu latar belakang pendorongnya tidak nomor satu, tapi itu harus jadi pengunci agama itu. Sebab kalau tidak seagama sulit rukunlah batiniahnya. Dan itu kan contoh bahwa nu dipuji-puji nu berbeda agama kan akhirnya runtag, rungkad. Apa itu namanya? Lihat dia kadau. Sering dipuji-puji rukun walaupun berbeda keyakinan, tungtung nama kan cerai juga, ya. Rungkad gitu. Terus banyak itu contoh-contoh yang berbeda agama tuh hancur pernikahan itu. Dan walaupun tidak bercerai, pertengkaran di dalam rumah tangganya selalu ada. Atau entong beda agama, beda latar belakang saja keagamaannya itu sering terjadi. Makanya tidak aneh kemarin itu waktu pilkada ya, karena beda pilihan, jadi cerai. Itu bisa terjadi. Jadi perbedaan itu bisa timbul, apalagi kalau agama. Makanya kalau agama itu nomor satu, itunya pengunci, walaupun tidak disebut oleh Rasul di nomor satukan, tapi di akhir karena itu sebagai pengunci. Jadi yang melatar belakangi mah bisa karena kecantikan, bisa karena turunan, bisa karena kekayaan, tapi kekayaan juga kecantikan pemainnya, latar belakang kecantikan. Latar belakang kecantikan itu bukan memilih yang cantik, bisa saja biasa-biasa aja. Kata Pak Tuma seksi bisa saja. Tapi maksud saya kecantikan tuh begini, bukan wanita cantik, sebab lamun gelis-gelis teuing bisi loba nu bogoheun. Itu kan karena kecantikan juga. Model karena ekonomi ya harta. Karena harta itu belum tentu milih orang kaya, Pak. Mungkin saja sengaja milih orang miskin. Kenapa kamu memilih wanita yang miskin? Jawabannya, kalau saya memilih orang kaya, dia tidak akan siap menjadi miskin. Tapi kalau saya memilih orang miskin, maka kalau saya kan siap jadi orang kaya. Makanya saya sengaja memilih orang miskin. Jadi karena ekonomi 5 liha itu bisa contohnya milih orang miskin. Atau lihasabiha, turunan. Turunan itu malah bisa terbalik. Bisa milih turunan orang besar. Dia mah anak presiden. Supaya apa? Nyelindung kagelung istilahnya teh. Jadi perlindungan. Kalau di orang besar makan ke bawah besar. Tapi bisa saja karena turunan itu sengaja memilih orang yang keturunan rakyat jelata. Supaya apa? Memilih keturunan rakyat jelata supaya kita menjadi pembesar. Kan lamun saya punya istri anak menteri, paling-paling jadi supir. Jadi kan jadi budak orang teh. Tapi lamun orang teh memilih orang miskin gitu, orang rakyat jelata, orang kecil,
kan jadi bos gitu. Jadi latar belakang turunan juga belum tentu mencari yang besar-besar. Makanya kan ada bahkan bintang film istrinya kan artis cantik, malah dia terpikat oleh pembantu si laki-laki tersebut, malah terpikat oleh pembantu. Bahkan padahal cek kurang teh istrinya teh kurang kumaha cantik atuh, kurang kumaha menarik, malah dia terpikat oleh pembantu sehingga kawin jeung pembantuna. Nah, itu bisa terjadi demikian. Makanya dalam hadis ada 5 liha, ada liha sabiha, ada lijamaliha, ada lidiniha. Itu berbeda-beda urutannya karena itu bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi karena ekonomi itu bukan sekarang perceraian banyak karena ekonomi, bukan karena kesulitan ekonomi, bukan. Bahkan justru geus maju bercerai nate. Jadi waktu kawin mah teu bogana naon pasangan teh, tapi geus maju gitu dua-duanya udah hebat malah bercerai. Itu karena ekonomi juga, yaitu ekonominya karena maju ekonominya jadi bercerai. Jadi bercerai itu bisa karena kesulitan ekonomi, bisa karena terlalu maju ekonominya. Ya karena mungkin karena maju teh si suaminya banyak terpikat oleh yang lain, duit banyak gitu. Nah, akhirnya pertengkaran timbul permasalahan. Jika Bupati Purwakarta. Geus maju itu. Bercerai nanti kan geus maju. Geus dua anak geus jadi bupati, geus bahkan jadi bupati ya istrinya yang jadi bupatinya. Geus maju. Cek urang makan nah geus maju atuh semakin rukun malah jadi permasalahan. Jadi berpikir ekonomi itu bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga karena kemajuan perekonomian. Nah ini perlunya jamaah teh. Jamaah itu ketika jima teh dihayati penyatuan. Kalau sedang miskin penyatuan, kalau sudah kaya juga penyatuan. Apalagi kan kalau yang sudah tua-tua mah beda, ya. Kalau sudah lanjut usia kan beda, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun laki-laki mah cenah tidak pernah berhenti keinginannya walaupun sampai tua. Kalau perempuan kan ada, bukan berhenti, tapi ada kendala, makanya harus diatasi. Tidak bisa disamakan antara perempuan yang sudah mengalami menopause dengan yang belum. Itu ada perbedaan. Menopause itu ada perbedaan. Jadi artinya tindakan usahanya juga harus kerjasama. Jadi ari baheula mah ketika saya masih ngora dateng ngalaman teh istri menopause teh kumaha, jadi bebas gitu berbicara. Tapi kalau sudah menopause itu bagaimana? Ada usaha-usahanya di lain pihak, makanya disebut jamaah. Hanya kadang-kadang mereka tidak mau terus terang gitu kehidupan suami istri teh, tidak mau terus terang, padahal di dalam masalah jamaahnya ada kendala, tapi tidak mau terus terang. Karena tidak mau terus terang, dipendam, tungtung nama si suami kabita kuno batur gitu. Kabita kuno batur. Nah, itu karena tidak terus terang. Tapi kalau terus terang kan belak-belakan problemnya apa yang dihadapi, kan ada solusi. Ada solusi. Itu mah ya kalau urusan fisik kelaminnya ya ke urologi meureun.
fisik luar dalamnya. Kalau problemnya di dalam psikologi meureun ka andrologi gitu. Ya itu silahkan aja. Itu konsultasikan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena di dalam pernikahan disebut jamaah. Kemudian bainakuma, kalimat berikutnya, antara kalian berdua. Perkataan baina menggambarkan interaksi antara kuma berdua. Rasul itu mendoakan kedua mempelai bisa menyatu, kerjasama satu sama lain. Semua pihak pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Kan keunggulan sote lamun ke pacaran, encan dikawin. Oh, unggul we segala-galana dipuji. Tapi aya geus nikah mah kan karasa aya kakurangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri punya kekurangan masing-masing. Makanya bainakuma di sini. Tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna itu tidak ada. Makanya kalau mencari wanita sempurna moal aya Pak. Ini bapak-bapak yang tidak punya istri, mau punya istri mencari yang sempurna moal manggih. Jadi cari yang anu moal kapanggih. Dan itu kan dicontohkan ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Khadijah. Oleh Khadijah kan didatangi oleh Haulah. Haulah itu menawarkan, ya Rasulullah, masa seorang pemimpin segalanya, pemimpin agama, pemimpin negara, mencek bahasa orang mah ngaduda teboga istri, masa harus segera menikah dengan wafatnya Siti Khadijah itu. Makanya kata Rasul kan, apakah ada yang tipe seperti Khadijah? Kata Haulah, nggak mungkin itu ya Rasulullah. Kalau yang sempurna itu nggak ada, itu perempuan yang sempurna. Pokoknya begini aja kata Haulah itu, mau yang muda, mau yang tua. Kalau yang mau yang tua setipe dengan Khadijah, yaitu Saudah. Haulah kan begitu. Kalau yang muda ya Aisyah. Jadi itu sudah jelas. Makanya bagi bapak-bapak yang istrinya wafat, jangan cari yang sempurna lah. Kalau mau nikah, cari aja yang pas, yang mau aja. Yang mau aja gitu. Kalau ya Pak Haji Herman kan tiba heula neangan sampurna ya moal manggih gitu. Manggih. Jadi pokoknya mah udah ekeun we gitu. Tah engke kakurangan nama ya silih eledan we. Silih bantu ya. Ini neangan sampurna mah aya. Ya sampurna mah perusahaan rokok yang segala-galanya ada. Mau jadi we pokoknya mah mencari segala-galanya ada itu. Pasti ada kekurangan. Sok saling mencontohkan. Jadi dia mah ya sabaraha hiji ya duda gitu. Ya sabaraha hiji duda jadi ya opat. Ya opat itu ya. Jandana sabaraha hiji. Diamprokeun katanya tuh. Kan bisa itu diamprokeun. Jamaah. Itu barokallahu lak wa jamaah.
kumpulkannya kerjasama bainakuma, berbeda-beda kuranganana. Dia amprokeun itu bisa bainakuma. Ya, seperti harus ada seperti haulah lah. Haulah itu kan kepada Rasul menawarkan ini saudah itu keunggulannya, usianya tidak begitu jauh gitu. Walaupun lebih muda haulah. Lebih muda saudah. Saudah itu ketika ditawarkan kepada Rasul usianya 50 tahun. Usianya 50 tahun. Kalau haulah mah macomlang, Pak. Iya, macomlang. Haulah bin Hakim macomlangnya yang ngareremokeun. Yang direremokeunnya saudah. Saudah itu usianya 50 tahun dan Rasul waktu itu 50 tahun juga. Ketika wafat Khadijah kan Rasul usianya 50 tahun. Jadi ketika ditawarkan saudah kepada Rasul itu tidak begitu jauh dengan Khadijah kan, sudah lanjut usia. Dan istri Rasul yang paling tua usianya itu saudah, tapi paling tua 50 tahun. Itu paling tua ketika dinikah oleh, karena kan Siti Khadijah mah 40 tahun usianya ketika dinikah oleh Rasul. Kalau saudah mah 50 tahun. 50 tahun mah masih muda tuh, Bu. Iya, tuh istri saya aja udah 65. Usianya sekarang 65 tahun. Kan 65 tahun juga masih biasa aja kan. Untuk sugan geus 65 mah eureun gitu kan. Enggak, masih jalan aja. Asal ya itu namanya aturan teknik-tekniknya otomatis berbeda. Jadi Siti Saudah itu paling tua dinikah oleh Rasul karena usianya 50 tahun. Sama dengan Rasul. Oh iya, betul. Apalagi kalau yang istri lain, Siti Aisyah itu 6 tahun. Tapi ketika gaul umur 9 ketika berkumpul 9 dan gaul suami istri 11 tahun. Kalau yang Hindun itu makan 34 ya, Hindun paling cantik itu yang dicemburui ketika mau nikah Rasul dengan Hindun kan Aisyah itu agak istri Rasul teh mun ceuk urang mah leuwih cantik ti urang. Itu Ummu Salamah itu kan paling cantik. Kalau istri Rasul paling cantik dan itu usianya 34. Kalau Hafsah mah ketika dinikah oleh Rasul 18. Kemudian Zainab itu 24. Jadi muda-muda. Istri Rasul itu tidak ada yang tua. Kesimpulannya. Kenapa? Karena seperti pernah saya katakan pada waktu yang lalu, Rasul itu menolong wanita. Menikah itu banyak pertolongan kepada wanita. Ya, kepada janda muda, Pak. Karena kalau janda tua mah aragimeun dinikah. Jadi menolong yang muda-muda, yang butuh suami. Jadi menolong itu harus sesuai dengan kebutuhan. Ai geus tua mah da teu butuhan dinikah. Makanya yang muda-muda sesuai dengan kebutuhan. Itu teh menangkal yang sering mengatakan kan Rasulullah mah cenah menikah teh janda-janda tua, itu dibantah dengan fakta. Jawabannya tidak ada janda tua yang dinikah oleh Rasul. Nggak ada, semua janda muda dan gadis. Gadisnya itu ada Aisyah, ada Sofiyah, ya, itu gadis. Jadi tidak ada janda tua, nggak ada. 50 tahun mah muda tuh. Masih. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ditinjau dari sudut latar belakang, Pak, ayat 3 itu kan suka dijadikan dalil poligami. Wa in khiftum
alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Ditinjau dari sudut historis, ayat itu karena kebiasaan orang-orang Arab, istrinya itu banyak, lebih dari 4. Jabir itu 8. Kemudian ada yang 5, ada yang 11. Jadi masyarakat, karena pada saat itu kan jumlah pria yang poligami itu cukup banyak. Maka ditinjau dari sudut historis, ayat itu batasi yang 8 picer, ceraikan 4, tinggalkan 4. Yang 5 ceraikan 1, tinggalkan 4. Jadi itu pembatasan. Jadi latar belakangnya. Jadi kalau ditinjau dari sudut historis, di Indonesia mah cuma 1 yang boleh itu. Di Indonesia mah sekarang. Jadi istri itu cuma 1. Karena wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, kalau takut tidak berbuat adil, maka nikahlah 4, 3, 2 atau 1. Tapi kalaupun 4, 3, 2 itu tidak bisa adil, 1 saja. Berarti itu latar belakangnya 1 saja. Jadi ayat itu kalau diberlakukan di Indonesia, istri itu cukup 1. Apalagi PP 10. Jadi PP 10 itu kaitan dengan penafsiran ayat dan hadis untuk kondisi Indonesia. Seperti sekarang, kondisi Indonesia itu 102 laki-laki sama dengan perbanding 100 perempuan. Jadi di Indonesia itu lebih banyak laki-laki. Karena laki-laki itu 50,3%. Perempuan 49,7%. Jadi di Indonesia itu lebih banyak laki-laki. Mulai laki-lakinya kok. Bulan? Laki-lakinya sudah mulai. Karena eta teh kebutuhan macam-macam. Kan sekarang di dunia itu yang banyak perempuan itu Rusia dan Jepang masih banyak. Masih banyak laki-laki gitu, banyak perempuan. Ya, duka ting sensus nama enggak. Nah, kalau hasil sensus mah Rusia dan yang diserang Rusia itu apa? Ukraina dan Rusia. Itu lebih banyak perempuan. Tapi kalau Indonesia, India, Amerika lebih banyak laki-laki. Iya. Jadi lebih makanya ayat itu berlaku ke Indonesia memang cukup 1. Jadi jangan dijadikan dalil gitu. Masna wasulasa waruba itu jangan dijadikan dalil poligami di Indonesia mah. Karena ditinjau dari sudut historis justru penekanannya itu untuk perubahan hukum di Arab pada saat itu. Ini bainakuma, ya, kerjasama. Makanya kalau ada kekurangan, ya itu saling silih eledan lah, silih tambahan. Jangan menganggap yoma boga istri hayang sarua we jeung baheula kondisi istri, ya nggak bisa. Sok lamun istri kita geus tua hayang seperti gadis, ripuh sorangan urang oge sebagai suamina, namun seperti gadis mah. Jadi oleh karena itu harus sesuai. Kemudian kalimat berikutnya tadi 11 ya, bainakuma. Kalimat berikutnya fi, bainakuma fi, dalam. Ini dalam redaksi riwayat Abu Dawud. Sedangkan dalam riwayat Ahmad yang pertama menggunakan ala yang bisa berarti atas dasar atau di atas. Tegasnya kerjasama suami istri itu mesti atas tujuan utama.
atau dalam cita-cita bersama, utamanya melaksanakan syariah Islam dalam keluarga. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan nisfuddin, pernikahan itu setengah dari agama, yang setengahnya lebih besar. Jadi dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, maka kerjasama itu dalam mewujudkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Khair, ala khair atau fi khair. Khair menurut bahasa cukup banyak. Dan di dalam Al-Quran perkataan khair itu 109 kali. Gampang ya nama ngitung di dalam Quran. Baheula mah kudu dihitung. Khair dalam Quran hiji 2 3 dihitung dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Ayeuna mah teu kudu ngitung jumlah. Cukup komputer we. Perkataan khair itu 109 kali, maka yakin. Pakai al itu al khair 9 kali. Dan pakai bil khair bunyinya 2 kali. Dan dalam bentuk jama' al khairat itu 8 kali. Dan yang bertanwin khairon itu 35 kali. Kan gampang hitung-hitung. Itu percantan mah ngaco biar dihitung. At-Tabari yang wafat 310 Hijriah mengartikan al khair itu al Islam wa syari'atuh wa syara'i'ahu allati syara'ahallah li'ibadih. Jadi khair mah dalam bahasa Indonesia baik, tapi kata At-Tabari khair itu baiknya menurut syariah. Jadi menurut aturan. Karena kan bisa jadi sesuatu itu dianggap baik oleh syariah, belum tentu dianggap baik oleh adat. Sekarang ibu masuk kolam renang, kejebur pakai jilbab, maka ditegur oleh satpam. Kalau kolam renang khusus ditegur, harus pakai bikini. Kan jilbab teh khair cek syariah, tapi belum tentu khair cek hukum adat. Jadi itu makanya di dalam Quran itu baik itu ada khair, ada ma'ruf, ada albir, ada al-hasanah dalam Al-Quran itu. Seperti al-khair, khairihi wasarihi, syar itu kebalikannya. Kalau albir, al-ism, al-ma'ruf, al-munkar, lawan-lawannya. Tapi terjemah bahasa Indonesia baik we. Tapi kalau kita telaah terjemah di dalam bahasa Al-Quran beda-beda. Ya antara lain khair juga menurut Ad-Damagoni yang wafat 478 Hijriah, khair di dalam Al-Quran itu ada 8 maknanya. Pertama, harta. Itu dalam surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in kana khairanil wasiyah. Nah, khairan di sini harta. Kata Ad-Damagoni. Jadi ayat ini berkaitan dengan keharusan wasiat bagi mukmin yang sudah merasa dekat mati. Jadi kalau sudah merasa dekat mati, buru-buru wasiat. Kumaha merasa dekat mati? Ya pokoknya perasaan dia aja. Jadi lamun masih kene rada optimis panjang usia mah nggak usah wasiat. Kalau merasa dekat mati, buru-buru wasiat. Kemudian khairan juga berarti harta di dalam surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul man anfaqtum min khairin. Nah, khairin ini harta. Ayat ini dilatar belakangi pertanyaan umat tentang nafkah yang mesti diberikan. Maka ditegaskan kepada siapa? Maka man anfaqtum min khairin. Nah, khairin ini harta. Kemudian khairin maknanya iman, yaitu ya ayyuhal nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan
Ada 2 kali di sini. Ini artinya iman. Kemudian fi qulubikum khairan, ya. Kemudian arti khair al-Islam. Di sini ada ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Itu artinya Islam. Kemudian juga minamal abdol yang paling utama. Qurrabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Engkau sebaik-baik. Kemudian al-afiyah, khair kesehatan. Itu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bersambung ke makalah nomor 8 tahun depan insyaallah. Ya. Saya kira cukup karena dialognya sudah langsung tadi dengan tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.